Kita lihat secara desain nih. Oke lah, ini besar sekali nggak ada sosok Yaris di sini menurut gue ya. Walaupun sebenarnya yang Yaris Cross yang di global itu masih ada lah gitu, Yaris-Yaris ya. Ini sama sekali nggak ada. Kalau misalnya gue lihat ini beneran sama kayak Toyota Corolla Cross, tapi ini versi yang lebih kecil, versi yang lebih compact. Kita lihat bagian depannya, grillnya gede banget, dan di situ di bawah logo Toyota tuh ada kamera ya di situ. Karena ini udah fiturnya cukup lengkap. Terus lampunya dibikin sipit, ada DRL-nya, dan kemudian ini fog lamp-nya juga dia dibikin minimalis aja kayak gini ya. Tapi di atasnya ini juga ada sensornya, dan bagian bumper kalian bisa lihat sendiri. Ini mobil memang dari depan beringas banget, sangar banget. Walaupun ini masuknya sebenarnya lebih ke segmen compact SUV. Kita lihat bagian sampingnya. Oke, dari bagian samping kita bakal lihat kalau ini benar-benar sebuah crossover. Kalau Toyota bikinnya menyebutnya Icon Cruiser ya kan. Dia udah pakai pelek dual tone, ini ukurannya gede 18 inci. Jadi kalau misalnya kita lihat, dilihatnya tetap lebih enak lah. Di sini udah di balik backspin-nya ada kamera-kamera juga, banyak banget kamera. Di sini bikin blackout dan atasnya ada roof rail sebagaimana layaknya sebagai sebuah SUV pada umumnya. Nah, ini bagian kira-kira sekarang belakang. Nah, kita lihat bagian belakangnya juga dia punya agresivitasnya sama kayak bagian depan. Desain lampunya ini biasa ya, ini sebenarnya kurang greget gitu lah. Dan ada emblem-emblemnya. Dan ada diffuser yang bikin tampilannya ya oke lah, menurut gue nih cukup oke lah untuk sebuah Yaris yang gue nggak tahu ini Yaris yang ditinggiin atau memang dibikin tingginya dulu gitu terus namain sebuah Yaris gitu. Bagasinya, oke, dia udah pakai power back door jadi lebih enak dan ini cukup rata ya lantainya. Sini aja, follow. Tuh ada 2 tingkat kayak kos-kosan dan di bagian paling bawahnya ada ban serep space saver. Kayak ini bagian belakangnya, ini juga ada buat penutupnya ya kalau misalnya lagi dipakai gitu. Nah, ini bagasinya, ya cukup oke lah, ini lega walaupun memang secara dimensi mobil ini nggak gede-gede banget gitu. Kita pencet lagi. Kita sekarang cobain kabinnya. Wow, joknya udah kulit. Teksturnya sama ini juga enak, jadi ini beneran kayak mobil sport ya rasanya. Pengaturannya juga elektrik, jadi cukup oke. Gue suka nih ya. Sekarang setirnya kita lihat dia udah bisa tilt dan teleskopik, jadi emang buat pengaturannya lebih enak. Udah gitu, karena ini mungkin tipe tertinggi, jadi tombol-tombolnya itu lengkap. Di bagian sini untuk pengaturan entertainment, yang di sini buat Toyota Safety Sense-nya itu ya. Jadi cukup banyak di sini. Ada pedal shift-nya juga. Nah, gue nggak tahu kalau di MID-nya juga ini harusnya lebih interaktif ya, karena dia juga udah hybrid, jadi berbagai macam informasi itu udah bisa kita nikmatin. Terus di sini ada layar floating yang bikin ya oke lah, jadi lebih kekinian secara layout dashboard. Dan ini gue ngerti ada aksen biru ya, mungkin untuk menegaskan kalau ini sebuah mobil yang ramah lingkungan gitu. Sisanya ini sebenarnya tombol-tombol buat AC segala macam ini menurut gue masih standar semua, termasuk di tuas transmisinya, start engine. Terus di sini ada auto hold sama rem parkir elektrik ya. Di bagian sebelah kanan ini tuh buat tombol-tombol power back door, terus ada buat sensor buat pengaturan lampu dan berbagai fitur dari si Toyota Safety Sense-nya. Tapi secara visibilitas ini cukup oke, depan, belakang, samping juga oke. Karena banyak gangguan jadi kita tutup dulu kali ini. Ini rese namanya. Nah, sekarang udah ketutup. Ini jadi lebih enak. Ini ada yang empuk-empuk. Oke lah, ini mobil beneran energik banget buat anak muda banget. Mungkin nanti secara harga, ini sayangnya sekarang belum diumumin. Secara harga mungkin bisa nggak anak muda gitu, walaupun ini mobil buat anak muda. Dan ini kayaknya buat pengemudi tuh egois banget gitu. Di sini ada pakai sekat nih, dikasih tembok gitu. Jadi lo nggak bisa lewat-lewat lah. Ini beneran pengemudi sentris banget. Jadi semuanya untuk pengemudi. Oh, ini cukup oke lah. Jadi ini mobil yang memang harus lo setir sendiri untuk bisa tahu seperti apa rasanya gitu. Sekarang kita bahas soal mesinnya. Nah, ini sektor mesinnya dia ada 2 pilihan. Yang pertama mesin hybrid dan juga non hybrid. Dua-duanya pakai kapasitas 1500 cc ya. Yang non hybridnya dulu dia itu pakai mesin dengan kode 2 NRVA. Ini punya tenaga 78 kW dan torsinya 138 Nm. Ya di atas kertas terdengar biasa aja. Nah, kalau mau lebih nggak biasa aja, lo bisa pakai yang pilihan mesin hybridnya. Ini kodenya 2NR VAX. Dia punya tenaga 67
kW dan torsinya 121 Nm, tapi ini baru dari mesin bensinnya aja. Ditambah dengan motor listriknya, itu dia punya tenaga 59 kW dan torsinya 141 Nm. Jadi kombinasi keduanya ini bakal bikin mobil ini tuh beneran fun to drive harusnya. Di atas kertas ya, kita nggak tahu kalau jalanan kayak gimana, memang harus dicoba dulu. Oke. Sebenarnya sangat disayangkan kenapa Toyota lebih memilih Yaris Cross ini ya untuk menghadapi segmen compact SUV. Padahal dia punya Hyryder yang merupakan saingan dari Grand Vitara. Tapi ya itulah, mungkin dengan eksklusivitas ini, inilah dia Toyota Yaris Cross. Sayangnya harganya belum bisa dirilis karena baru bakal nanti diumumkan. Apalagi dia pakai nama besar Yaris yang identik sama sebuah hatchback, bukan sebuah SUV. Tapi ya udah, ada strategi tersendiri. Kalau kalian juga punya opini-opini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Tapi inilah dia sebuah Toyota Yaris Cross, persembahan dari Toyota untuk segmen compact SUV yang lagi ramenya di Indonesia. Oke, gue pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.